Mangga anu dipengker kalau betul lah, kalebet anu dipengker, kalebet. Oke. Baik, mari kita lanjutkan kembali. Materi selanjutnya adalah merencanakan keuangan usaha. Nah, yaitu sebelum mulai usaha harus apa dulu ibu-ibu? Harus punya apa? Modal, betul. Nah, modal ini berupa dalam bentuk apa ibu? Uang. Dalam bentuk uang ataupun apa bu? Bahan apa ibu? Yang perlunya jualan. Bahan untuk jualan ya, barang atau ya disebutnya ya. Oke, nah di sini, modal itu didapatnya dari mana ibu-ibu? Dari pinjaman. Pinjaman, betul. Dari mana lagi bu? Bantuan. Dari bantuan-bantuan. Terus dari mana lagi ibu? Modal sendiri. Dari modal sendiri. Nah sekarang kita lihat ibu ya, lihat brosur yang saya bawakan. Nih, lihat ya brosurnya yang ini bu. Nah brosur di sini yaitu cari sumber modal usaha sesuai kebutuhan. Boleh minta dibacakan ibu kelompok tilu, ibu Ici, mangga. Dibacakan ibu Ici, mangga. Modal pribadi, Ya. modal swasta, bank, dan lembaga keuangan, program pemerintah. Ya, modal pribadi itu dari mana aja bu? Dari mana mau modal pribadi tadi? Hasil alami. Dari hasil alam. modal pribadi ya. Apalagi Risiko lebih kecil karena tidak apa bu? Tidak terlibat hutang jika usahanya gagal. Kalau modal swasta atau bank gimana bu? kredit modal usaha umumnya syaratnya adalah memiliki atau sedang memulai usaha. Oke, kalau program pemerintah itu gimana bu? Dari mana? Duh, anaknya nangis ya bu ya. Maaf ya. Ya nggak apa-apa bu. Boleh dilanjut bu. PNPM. Dari PNPN. Kube. Kube. Ya. Syarat ketentuan Oleh pemberi bantuan. bantuan. Nah, di sini kalau menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki resiko lebih besar dibanding menggunakan modal diri sendiri. Kalau tidak bisa bayar, misalnya karena rugi usahanya, kita akan terjerat apa, Bu? Hutang, betul. Makanya, rencanakanlah dengan matang sebelum memutuskan atau meminjam uang buat modal usaha. Nah, di sini juga ibu harus menyediakan atau merincikan anggaran-anggaran usahanya. Contohnya, misalkan harus lebih perlu hati-hati mengamati keluar masuknya uang. Yang pertama, yang kedua, membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Anggaran usaha berisi catatan perkiraan pemasukan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu, bisa untuk 1 minggu, 1 bulan ataupun 1 tahun. Nah di sini ibu-ibu bawa buku pintarnya, bawa bu? Bawa. Coba dilihat ibu buku pintarnya halaman ibu halaman berapa ya? Halaman 72. Buku pintar halaman 72. Nah, di sini kan tadi ibu-ibu udah dibuat kelompok kan? Sudah dibuat kelompok ya. Perwakilan kelompoknya boleh ibu, saya minta bantuannya ibu untuk dibacakan untuk kelompok 1. Tadi siapa kelompok 1 teh? Kelompok 1 teh ibu siapa ya tadi teh? Perwakilannya saja deh. Ibu Cucum, mangga boleh dibacakan soal minta membacakan 1 paragraf saja lembar ceritanya, boleh dibacakan Ibu Cucum. Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya sebagai modal awal, Ibu Lili mendapatkan pinjaman 100.000 tanpa bunga dari adiknya, namun demikian ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Berapa modal awal yang dimiliki Ibu Lili?
Duanya Bu. Yang kedua, Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Ya. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah membacakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, nanti kelompok 1 yang tadi dibacakan didiskusikan ya Bu ya, didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Yang kedua, kelompok 2 tadi siapa ya? Kelompok 2 Ibu Oyok. Ibu Oyok, mangga dipersilakan Ibu Oyok. Untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga 30.000 untuk menaruh masaknya dan kain lap seharga 2.000 untuk membersihkan makanan yang tak tumpah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Ya, terus selanjutnya. Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar 100.000 pada minggu pertama berjualan. Berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Oke, terima kasih untuk Ibu Oyok kelompok 2 ya. Boleh didiskusikan dengan anggota kelompoknya Ibu ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ibu siapa teh? Ibu Oom, mangga silakan. Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan 130 kg ikan dengan harga 10.000 per kilo. Ya. 2 bumbu seharga 125.000. Ya. 3 gas untuk memasak seharga 15.000. Ya. Berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada seminggu pertama berjualan? Oke, terima kasih buat Ibu Oom ya. Tepuk tangan juga buat Ibu Oom. Nanti boleh didiskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kelompok ketiga dengan Ibu siapa tadi? Ayo kelompok 3. Kelompok 4 ya, kelompok 4 mangga. Boleh. Ibu siapa tadi teh? Ibu Neneng mangga. Yo, yang ini Ibu Neneng boleh dilihat. Boleh. Seminggu kemudian, Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu. Ia berharap bisa tetap menjual 18 ekor ikan Ya. setiap harinya dengan harga 5.000 per ekor. Ya. Berapa pemasukan Ibu Lili dalam seminggu? Ya, selanjutnya. Untuk bahan baku setiap minggunya Ibu Lili tetap akan membeli 30 kilo ikan seharga 10.000, Ya. bumbu seharga 120. Ya. Ibu Lili belum pernah membeli gas karena masih ada sisa untuk digunakan selama 1 bulan. Ya. Berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam seminggu? Oke, terima kasih buat Ibu Neneng, ketua kelompok 4. Tepuk tangannya dulu. Nah, di sini tadi saya katakan yang tadi dibacakan perwakilan ketua kelompok atau kelompoknya boleh nanti didiskusikan bersama peserta kelompoknya langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ingat ibu-ibu, yang ditanyakan adalah jumlah per minggu, ya Bu. Nah, di sini saya akan memberikan waktu 10 menit, Ibu. Cukup ya 10 menit? Cukup ya? 10 menit untuk kerja kelompok. Nah, satu kelompok mengerjakan satu soal yang tadi dibacakan. Nah, nanti untuk jawabannya, cara perhitungannya ditulis di kertas kosong yang tadi saya sediakan ibu-ibu ya. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih.